Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai himpunan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, Lila Putu Ayu Intan Suarningsih, bersama rekan saya, Ibu Putu Andayana, Imade Meida Puritasari, dan Igede Arya Satya Dharma. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai pengertian dan notasi himpunan. Yang pertama, yaitu pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang mempunyai syarat yang jelas, yang mana objek-objek sendiri disebut dengan anggota atau elemen dari himpunan tersebut. Apabila elemen A menjadi anggota dari himpunan H, maka dapat disajikan atau ditulis A adalah bagian dari H. Sementara ingkarannya, yaitu A bukan anggota H, ditulis A ingkaran H. Apabila banyak anggota H berhingga, maka himpunan itu dapat disajikan dengan membuat daftar dari nama-nama anggotanya. Apabila banyak anggota H tidak berhingga, maka demikian tidak mungkin dikerjakan. Oleh karena itu, H disajikan dengan menggunakan syarat keanggotaan. Selanjutnya yaitu notasi himpunan. Himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf kapital, dan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Ada beberapa metode untuk mendefinisikan suatu himpunan. Yang pertama yaitu metode roster atau daftar dengan cara menuliskan anggota-anggota himpunan dalam kurung korawa. Yang kedua yaitu metode rule atau rumus, yaitu dengan menyatakan sifat-sifat yang dipenuhi anggota-anggota himpunan tersebut. Contohnya, P sama dengan himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Yang ketiga yaitu metode notasi pembentuk himpunan. Contohnya, X di mana X adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Yang keempat yaitu metode diagram Venn. Adapun aturan dalam pembuatan diagram Venn yaitu himpunan semesta dinyatakan dengan persegi panjang dan diberi huruf S di pojok kiri atas, dan himpunan dinyatakan dengan kurva tertutup dan diberi nama dengan huruf kapital. Anggota-anggota himpunan dinyatakan dengan titik-titik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi 4.3 dan juga 4.4. Pada materi 4.3 yaitu operasi himpunan, terdapat 5 operasi himpunan. Yang pertama ada irisan himpunan, yang kedua ada gabungan himpunan seperti yang terlihat pada layar. Kemudian yang ketiga ada selisih himpunan, yang keempat ada komplement himpunan, dan yang terakhir ada beda simetris. Semuanya dapat kalian simak dan kalian cermati pada layar. Kemudian pada materi 4.4 terdapat aplikasi himpunan dan diagram Venn. Diagram Venn ini berfungsi memudahkan kita dalam pengoperasian menggunakan konsep himpunan. Ada 4 cara atau hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram Venn, seperti yang terlihat pada layar. Ada step 1, 2, 3, dan 4-nya. Kemudian contoh soalnya juga kalian bisa lihat dalam pembuatan diagram Venn himpunan S dan juga himpunan S dan A. Kemudian di sini ada jenis-jenis atau macam-macam diagram Venn pada sebuah himpunan. Ada 4, yaitu diagram Venn irisan, lalu 2 diagram Venn 2 himpunan saling lepas, diagram Venn himpunan bagian, dan himpunan sama. Kemudian untuk contoh soalnya kalian bisa simak di layar. Dan aplikasi himpunan dapat kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn itu sendiri. Baik, sebab pertama adalah aljabar himpunan. Aljabar himpunan merupakan komposisi dari beberapa himpunan yang tidak terbatas hanya 2 himpunan saja, yang menggunakan metode khusus seperti irisan, gabungan, komplement, dan lain sebagainya. Dalam aljabar himpunan ini terdapat beberapa rumus atau sifat yang digunakan dalam penyelesaiannya, seperti rumus de Morgan, rumus komplement, identitas, dan absorpsi atau penyerapan. Kemudian sifat-sifatnya seperti komutatif, asosiatif, distributif, idempoten, dan lain sebagainya. Untuk sifat dan rumus-rumus yang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya adalah subbab kedua, yaitu perganaan himpunan, yang mencakup 2 topik. Topik pertama yaitu himpunan bersaja dan pasangan turut. Himpunan bersaja dan pasangan turut mudah dibedakan dengan melihat tanda kurung saja. Himpunan bersaja menggunakan kurung kerawal, pasangan turut menggunakan kurung biasa. Dalam himpunan bersaja, urutannya tidak diperhatikan atau satu anggota hanya timbul sekali saja. Kemudian pasangan turut diperhatikan urutannya, tetapi anggotanya dapat timbul berkali-kali. Topik kedua adalah pergandaan Cartesius. Pergandaan Cartesius dilambangkan dengan H cross K yang rumusnya dapat dilihat pada layar. Nah, dalam pergandaan Cartesius ini H cross K tidak akan sama dengan K cross H. Kemudian jika faktornya ada yang himpunan kosong, maka hasilnya akan himpunan kosong juga. Dan H bisa sama dengan K. Dalam penjelasan soalnya, terdapat beberapa rumus atau teorema dalam pergandaan Cartesius ini, yang rumus-rumus tersebut dapat dilihat pada layar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai kumpulan himpunan. Yang pertama, himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan H yang dinotasikan 2 pangkat H adalah suatu himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong maupun H sendiri. Kemudian, keluarga himpunan. Keluarga himpunan atau family of set adalah himpunan yang anggota-anggotanya berupa himpunan-himpunan. Untuk menyajikan anggota-anggota suatu keluarga himpunan, diperlukan nama-nama dari para anggotanya. Biasanya digunakan himpunan indeks atau yang dilambangkan dengan I yang merupakan himpunan nama-nama. Selanjutnya saya akan membahas materi 4.8. Yang pertama, himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga.
Suatu himpunan S disebut berhingga jika dan hanya jika S ekuipoten dengan suatu bilangan sejati dari himpunan bilangan asli. Sedangkan suatu himpunan S disebut tak berhingga jika dan hanya jika S ekuipoten dengan himpunan bagian sejati dan dirinya sendiri. Kemudian ada himpunan denumerable dan tidak denumerable. Suatu himpunan yang ekuipoten dengan himpunan bilangan-bilangan asli disebut himpunan denumerable. Sedangkan himpunan yang tidak memenuhi syarat di atas disebut non-denumerable. Suatu fungsi tertentu yang memperlihatkan denumerabilitas disebut suatu enumerasi. Selanjutnya himpunan terbilang dan tidak terbilang. Suatu himpunan disebut terbilang atau terhitung jika himpunan tersebut merupakan himpunan berhingga atau denumerable. Kemudian suatu himpunan disebut tidak terbilang atau tidak terhitung jika tidak berhingga dan tidak denumerable.